Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait liburan panjang Lebaran di kawasan objek wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Rian Rahmat. Selamat pagi Rian, bagaimana suasana liburan di Taman Mini di hari Lebaran kedua ini? Baik Priska maupun pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah untuk mengabarkan langsung situasi terkini gimana libur Lebaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tepat di belakang saya ini masyarakat terus berdatangan untuk melakukan libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah yang mana untuk mengisi waktu luang dan berlibur bersama keluarga. Di sini juga Taman Mini Indonesia Indah menyuguhkan berbagai fasilitas yakni shuttle kendaraan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk berkunjung di berbagai tempat, misalnya seperti anjungan rumah adat, kereta gantung, dan Museum Indonesia dan lain sebagainya. Masyarakat terus berdatangan di pintu masuk gerbang utama Taman Mini Indonesia Indah untuk melakukan libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Berdasarkan data yang kami dapat dari pihak Taman Mini, sebanyak 3.000 wisatawan yang telah membeli tiket untuk berlibur di kawasan ini. Selain itu juga pihak Taman Mini juga menyediakan penampilan budaya ataupun atraksi budaya selama libur Lebaran. Pada hari ini sendiri Taman Mini Indonesia Indah akan memberikan atraksi dari fragmen Ramayana, sedangkan besok Taman Mini Indonesia Indah akan menampilkan yakni tari kecak dan juga lompat dari wilayah Nias. Selain itu juga masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan setelah berkunjung dari kawasan Taman Mini Indonesia ini, sehingga untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kawasan ini. Saat ini kami mengabarkan langsung yakni masyarakat terus berkunjung dan datang dari tak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Kawasan Taman Mini ini merupakan tempat wisata yang acap kali dikunjungi oleh masyarakat. Tempat ini merupakan selain tempat berwisata, tapi juga tempat memberikan edukasi terhadap anak, sebagaimana untuk memberikan pelajaran ataupun edukasi ataupun sejarah peninggalan rumah adat ataupun peninggalan sejarah yang telah terjadi di Indonesia. Tadi kami sempat melihat di pintu masuk para pengunjung ini tak hanya datang dari Jakarta, mulai dari Bogor, wilayah Sumatera seperti Palembang, Lampung, dan juga wilayah Cilegon. Selain itu, nantinya pihak Ramayana hari ini juga akan memberikan atraksi untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia ini. Hari ini sendiri akan disuguhkan yakni penampilan fragmen Ramayana, sedangkan besok akan ditampilkan tari kecak dan lompat dari Nias. Sekian kami kembalikan ke Priska di studio. Terima kasih Rian Rahman melaporkan langsung dari kawasan objek wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan Rian, salam sehat. Lebaran arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung antri sepanjang 6 km. Jumlah volume kendaraan meningkat dan penyempitan jalur di Nagrok memperparah kemacetan. Inilah arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek pada hari kedua Lebaran. Jalur selatan dipenuhi pemudik lokal yang bersilaturahmi ke Garut, Tasik, hingga Ciamis. Akibat tingginya volume kendaraan pemudik lokal, terjadi antrian kendaraan sepanjang 6 km. Kendaraan antri di kawasan Nagrok hingga ke Parakan Muncang. Selain tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur selatan, kemacetan diperparah penyempitan badan jalan di Nagrok 4 lajur menjadi 2 lajur.
Diprediksi antrean kendaraan pemudik lokal ini akan terus terjadi hingga sore hari. Arus kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama 1 pagi ini ramai lancar, belum ada peningkatan arus balik pada H+1 Lebaran. Kendaraan dominasi mudik lokal melintasi area gerbang tol Cikatama dengan cuaca cerah berawan menuju Purwakarta dan Karawang. Meski tak seramai hari Lebaran kemarin, data akumulatif Jasa Marga mencatat 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sementara arus balik dari tol Palimanan dan Kali Kangkung belum terlihat signifikan. Landainya arus lalu lintas membuat Jasa Marga dan Korlantas belum memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, baik kontraflow dan sistem one way. Rencananya, sistem rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada tanggal 3 dan 4 April, yang diprediksi menjadi puncak arus balik mudik 2025. Kita akan pantau arus lalu lintas dari Cileunyi dengan Brigadir Audi. Selamat siang Brigadir Audi, apa yang bisa Anda sampaikan informasi terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Friska dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepat berada di Gate Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus kendaraan menurut pantauan udara kami yaitu H+2 Lebaran yang akan exit menuju jalur arteri selatan saat ini dalam situasi ramai lancar. Begitupun selepasnya di jalur arteri yang akan menuju ke arah Garut, Tasikmalaya, Sumedang dan juga via Bandung dalam situasi ramai dan lancar. Dan juga yang akan menuju ke arah tol Cisumdawu, situasi arus lalu lintas juga dalam situasi ramai lancar dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ya, pergerakan kendaraan berplat luar Jawa Barat sesekali masih melintas dan exit melalui tol Cileunyi dengan tujuan arah selatan, yaitu Ranca Ekek, Garut dan juga Tasikmalaya. Sedangkan untuk kendaraan berplat Jawa Barat saat ini masih mendominasi kendaraan di kawasan ini dengan dominasi motor dan juga mobil. Ya, terkait situasi di tol Cileunyi, kondisi arus lalu lintas belum terjadi kepadatan kendaraan maupun antrean yang akan masuk atau keluar melalui gerbang tol Cileunyi. Dari pihak tol hingga per hari ini dari pukul 12 malam sampai dengan jam 10 pagi tadi sudah mencatat 9.068 kendaraan yang entry menuju arah tol Cisumdawu ataupun ke arah tol Cipularang dan exit sebanyak 853 kendaraan yang menuju ke selatan. Artinya lebih banyak yang menuju ke arah Jawa dan tidak terjadi peningkatan. Kami informasikan agar mengantisipasi titik-titik krusial seperti yang akan menuju ke Tanjakan Nagrek dengan tujuan Limbangan dan kota Tasikmalaya. Ya, untuk mengantisipasi kerawanan kepadatan kendaraan pada H+2 Lebaran 2025, Kasat Lantas Polresta Bandung, Jasa Marga beserta jajaran akan menerapkan sistem mobil rider jika antrian di gerbang tol mencapai 2 km dan jika kepadatan semakin parah kemudian antrian kendaraan mencapai gerbang tol Sumarekon, maka pihaknya akan melakukan pengalihan arus melalui tol Cisumdawu dengan keluar gerbang tol di Jatinangor. Selain itu, pos-pos pengamanan sudah tersedia dan mempertebal jumlah personil dan tim URA yang siap mempelajari arus lalu lintas di kawasan ini. Ya, kami informasikan kembali berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 162 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 56 luka berat dan 231 luka ringan. Dari 162 kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol. Ya, penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengendara maupun kendaraan dengan kecepatan tinggi dan 32% korbannya adalah pelajar ataupun mahasiswa. Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas agar selalu fokus dalam berkendara. Jika merasa lelah dan mengantuk, silakan manfaatkan pos-pos pelayanan terpadu yang sudah tersedia di sepanjang jalur mudik dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima dan juga optimal. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Gate Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio, silakan Friska. Ya, terima kasih Brigadir Audi, selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, arus mudik pada hari Lebaran pertama di Terminal Bus Purabaya, Surabaya melonjak. Akibatnya ratusan pemudik terlantar di Terminal Bus Purabaya karena kehabisan armada bus. Inilah suasana jalur keberangkatan bus antar kota di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Ratusan calon pemudik jarak pendek tampak terlantar di jalur keberangkatan bus antar kota karena kehabisan armada bus. Pemudik yang rata-rata didominasi tujuan Kediri, Tulung Agung, Trenggalek terpaksa berebut untuk bisa naik ke dalam bus karena sulitnya mendapatkan armada untuk mengangkut warga ke daerah tujuan. Warga harus rela menunggu lebih dari 2 jam. Puluhan armada bus yang disediakan terpaksa diberangkatkan lebih awal karena jumlah pemudik melonjak. Oh, kemana Pak? Kediri. Kediri udah berapa lama di sini Pak? Ada 2 jam Pak. 2 jam ya? Nggak dapat bis Pak? Nggak ada bisnya. Sulit ya Pak bisnya Pak ya? Ya sulit lagi nggak ada. Kalau sulit ada, ini nggak ada. Meski sudah dilakukan konfirmasi kepada pihak pengelola terminal, namun pihaknya enggan memberikan konfirmasi terkait pemudik yang terlantar menunggu datangnya bus di Terminal Purabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di rest area Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Petugas kepolisian berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Seorang balita terkunci di dalam mobil yang terparkir di rest area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang. Orang tua balita panik, kemudian meminta bantuan petugas Polres Semarang yang sedang berjaga di pos pam rest area. Dengan menggunakan peralatan seadanya, polisi akhirnya dapat mengevakuasi balita setelah 30 menit berusaha membuka pintu mobil. Kejadian berawal pemudik asal Jakarta istirahat di rest area tol Banyumanik Bawen. Karena anak mereka masih tidur, kedua orang tuanya meninggalkan anaknya di dalam mobil dengan mesin mobil menyala untuk AC. Setelah beberapa menit di dalam mobil, kunci otomatis mobil bekerja dan mengunci seluruh pintu mobil, sehingga balita terkunci di dalam mobil. Peran dari orang tuanya atau si pengemudi yang kemudian meminta bantuan kita, kemudian kita laksanakan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya nggak mengalami gangguan kesehatan. Demikian. Polres Semarang menghimbau kepada orang tua untuk tidak meninggalkan anak mereka sendirian. Pemudik bisa memanfaatkan layanan tempat istirahat dan tempat mainan anak yang dibuka Polres Semarang untuk istirahat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 hari pasca Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh pemudik. Lebaran di Jakarta dulu, baru pulang kampung menjadi alasan bagi pemudik yang akan berangkat mudik pada hari ini. Berikut laporan Jessica Winoto dan juga juru kamera Pandu Priyo dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya pemirsa, kondisi terkini sejak pagi tadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau dipadati oleh para pemudik yang baru berangkat untuk melakukan perjalanan mudik keluar Jakarta pada hari ini. Dan ada pun juga kami sempat bertanya-tanya kepada beberapa pemudik di sini bahwa alasan mereka kenapa baru berangkat hari ini karena kemarin mereka merayakan Lebaran terlebih dahulu bersama keluarga di Jakarta. Dan ada pun informasi dari kami dapat
dapatkan dari PT KAI Daup 1 Jakarta bahwa sebanyak 19.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, sedangkan kedatangan dari penumpang dari luar Jakarta tiba di stasiun ini sebanyak 24.000 lebih. Arus balik akan mulai pada besok, yaitu 2 April 2025 hingga 11 April 2025, dengan puncak arus balik di tanggal 5 dan 6 April dengan angka tertinggi sebanyak 49.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan skema one way arus mudik nasional telah resmi berakhir. Kini pihaknya bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan juga Jasa Raharja mulai fokus pada strategi pengelolaan arus balik Lebaran. Mudik sudah kita lewati, tentunya kami akan mempersiapkan cara-cara, strategi, skenario arus balik. Yang kemarin kami sudah rapat dengan Pak Menteri Perhubungan dari pihak Jasa Marga, termasuk Jasa Raharja, di samping melakukan one way nasional arus balik, kami akan mendahului pada tanggal 3, nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Tahap pertama dari kilometer 188 ke 70. Selanjutnya, manakala masih ada bangkitan arus balik dari arah timur, akan kami perpanjang. Tanggal 4 akan kami perpanjang lagi one way lokal tahap 2 dari Pejagan sampai ke 188. Tahapan itulah nanti diharapkan bisa menarik arus yang dari timur, khususnya yang dari Pejagan dan sebagainya. Apabila di kilometer 414, manakala ada bangkitan arus, nanti Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal pada tanggal 4, termasuk nanti tanggal 5. Rencana flag off untuk arus balik dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, termasuk juga Menteri Perhubungan, termasuk Jasa Marga dan Jasa Raharja juga akan hadir. Kita persiapkan arus balik one way nasional itu tanggal 6. Nanti akan kita flag out dari Kali Kangkung.